Di awal film terlihat seorang anak bernama Becky yang sedang diantar ke rumah orang tua asuhnya bernama Ted dan juga Alice. Dia dianggap sebagai anaknya sendiri walaupun bukan merupakan anak kandungnya. Namun ia tidak menyukai tinggal di rumah tersebut sehingga Becky memutuskan untuk melarikan diri dari rumah bersama anjingnya. Becky hidup di jalanan. Sesekali ia terlibat dengan kepolisian. Ia juga mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe dan mulai bekerja di sana. Hingga akhirnya Becky bertemu dengan seorang wanita tua dan tinggal di rumah wanita tersebut. Becky sudah 3 kali melarikan diri dari rumah asuhnya dan hidup di jalanan dengan cara memanipulasi, menipu, dan juga merampok. Ia juga berlatih untuk menjaga dirinya setelah kejadian beberapa tahun lalu yang telah ia alami, yang dimana Becky diserang oleh 4 orang yang ingin mendapatkan sebuah kunci, tetapi ia berhasil membunuh ke-4 orang tersebut. Wanita tua itu bernama Elena dan Becky sudah tinggal bersamanya selama setahun. Ibu Becky sudah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, sedangkan ayahnya tewas karena ditembak waktu kejadian beberapa tahun yang lalu. Becky bekerja di salah satu restoran dan terdapat seorang pria sedang memesan makanan. Tetapi pria tersebut memanggil Becky dengan sebutan sayang yang membuat Becky tidak menyukainya. Ia kemudian memecahkan piring dan melukai leher pria tersebut. Tetapi itu hanya khayalannya saja, dan jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, yang artinya bahwa Becky akan segera pulang ke rumah. Di malam hari, Elena bercerita bahwa dirinya memiliki 4 saudara, dan hanya 1 orang yang masih hidup. Dari sebuah radio terdengar sebuah informasi bahwa terdapat kelompok teroris yang menyebut kelompok mereka dengan nama neo-Nazi dan sedang berkeliaran di kota mereka. Kemudian datanglah 3 orang pria berandal bernama Anthony, Sen, dan DJ. Mereka memesan kopi dan sesekali mencoba untuk menggoda Becky. Karena hal itu membuat Becky menjadi sedikit kesal kepada seseorang yang bernama Anthony dan dengan sengaja menumpahkan kopi yang ia pesan ke badannya. Ketika pulang bekerja, Anthony tidak terima atas apa yang telah dilakukan Becky kepada dirinya. Mereka kemudian mengikuti Becky secara diam-diam. Pada malam harinya ternyata Anthony sudah berada di rumah Becky dan menangkap dirinya. Anjing kesayangan Becky yang bernama Diego mencoba untuk menyerang Anthony. Namun ia dipukul oleh DJ yang membuatnya tak sadarkan diri, serta mengancam Becky dengan sebuah senjata. Untung saja Elena datang dengan membawa senjata, serta menyuruh mereka untuk segera pergi dari rumah tersebut. Tetapi Anthony menembaknya yang membuat Elena tewas di tempat. Hal tersebut membuat Becky teringat kembali atas kejadian beberapa tahun lalu, yang dimana ayahnya juga ditembak di depan matanya. Tiga pria itu kemudian pergi ke sebuah villa untuk mengadakan sebuah rapat tentang demonstrasi yang akan mereka lakukan. Terlihat bahwa Anthony ketakutan dan menyuruh 2 orang temannya untuk merahasiakan hal tersebut. Tetapi Sen terlihat sangat ketakutan karena dirinya terlihat dalam kejadian semalam, hingga Anthony mengancamnya jika Sen buka mulut. Untuk membalas kematian Elena, membuat Becky harus kembali ke masa lalunya, yang melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang telah membunuh orang yang ia sayangi. Becky kemudian mempersiapkan diri dengan membawa beberapa alat persenjataan. Ia juga mendengarkan nama Daryl ketika 3 orang tersebut bercerita di restoran. Diketahui bahwa di kota tersebut hanya ada 2 orang yang bernama Daryl. Becky pergi menuju ke rumah Daryl yang pertama. Ternyata ia adalah seorang nenek dengan alat bantu pernapasan di hidungnya. Merasa bahwa wanita itu bukan orang yang ia cari, Becky pergi menuju ke rumah Daryl selanjutnya. Dan benar saja bahwa Daryl yang kedua merupakan orang yang ia cari. Ternyata mereka juga merupakan kelompok neo-Nazi. Di dalam rumah tersebut mereka melakukan makan siang bersama dengan ditambah 2 orang lagi yang merupakan pimpinan mereka bernama Daryl dan juga seorang koki di rumah tersebut bernama Twig.
Di sana terlihat bahwa Sen tidak memakan makanannya karena masih memikirkan masalah sebelumnya. Tetapi Anthony mengatakan bahwa Sen kelelahan karena perjalanan jauh tadi malam. Tak lama kemudian terdengar suara seekor anjing. Ternyata anjing tersebut merupakan anjing Becky yang mereka curi. Di sana juga terlihat Becky sedang mengintip dari luar rumah. Tak lama kemudian Sen meminta izin untuk pergi ke toilet dan diikuti oleh Daryl ketika itu. Becky kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan bersembunyi di bawah sebuah sofa. Dan tak lama kemudian Sen keluar dari toilet sehingga Daryl menghampirinya. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan sesuatu kepada Sen, yaitu sebuah flash disk yang berisi ribuan nama-nama dari organisasi mereka yang tersebar. Daryl merupakan mantan pasukan elit yang kini bergabung dalam organisasi tersebut. Di sana ia mengatakan bahwa kelompok mereka tidak menerima orang lemah, sehingga membuat Sen ketakutan tentang hal itu. Setelah berbicara cukup lama, Sen izin kembali ke ruang makan dan Daryl menutup jendela yang digunakan Becky untuk masuk. Kemudian Becky melihat isi dari flash disk tersebut yang kala itu masih dalam keadaan menyala. Ia mengambil flash disk dan segera pergi dari rumah. Becky yang masih berada di sekitaran tempat tersebut menemukan persenjataan lengkap yang digunakan oleh mereka untuk melakukan kejahatan. Becky pun mulai memanfaatkan senjata tersebut untuk membunuh orang-orang itu. Terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Daryl yang keluar tidak menemukan siapapun di sana, tetapi terdapat sebuah telepon yang berdering kala itu. Di telepon tersebut terdapat nama Becky yang akhirnya membuat Anthony mengatakan hal yang terjadi kepada mereka, yaitu Becky merupakan seorang gadis kecil yang memiliki anjing tersebut. Mereka mengambil anjing itu darinya karena ia telah menumpahkan minuman kepada Anthony. Daryl kemudian memerintahkan Anthony untuk mengembalikan anjing tersebut kepada Becky. Ia yang keluar dari rumah melihat Becky pergi menuju ke arah hutan. Ia pun mengikutinya, serta mengancamnya dengan sebuah senjata. Anthony sebenarnya ingin membunuh Becky, tapi tidak menggunakan senjata karena akan terdengar oleh orang lain. Oleh karena itu, ia mendekat dan terjatuh di sebuah jebakan yang sebelumnya sudah dibuat oleh Becky. Di sana Becky membunuh Anthony dengan menggunakan granat yang didapatkannya, yaitu dengan mengikat granat tersebut ke mulut Anthony, yang selanjutnya juga diikat pada sebuah pintu rumah. Dan jika seseorang membuka pintu tersebut, otomatis granat itu akan meledak. Daryl kemudian masuk ke rumah dan mengatakan bahwa ia menyimpan beberapa senjata di gudang untuk melakukan pemberontakan besok. Sen pun akhirnya mengetahui rencana mereka yang sebenarnya. Ia sebelumnya diajak oleh Anthony untuk melakukan demonstrasi, tetapi mereka berbohong, sehingga Sen memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi naas baginya harus tewas di tangan Daryl ketika mengetahui bahwa Sen adalah orang yang lemah. Becky kemudian menelpon Daryl sambil mengancamnya dengan flashdisk yang berisi dokumen penting milik mereka. Twig yang tidak tahan melihat tingkah laku Becky mengambil senjata dan pergi ke pinggir danau untuk menembak Becky. Namun Becky berhasil menembaknya dengan menggunakan panah yang tepat mengenai pipi Twig. Setelah melepaskan anak panah tersebut, Twig kembali mengejar Becky hingga sampai di sebuah gudang perkebunan. Sedangkan Daryl menyuruh DJ untuk ikut mencari Becky. Bukannya melaksanakan perintah tersebut, DJ malah melarikan diri menggunakan mobil. Singkat cerita, Becky dan Twig kemudian berada di dalam gudang perkebunan. Di sana tidak ada jalan keluar lagi bagi Becky, tetapi ia melemparkan bom gas air mata, sehingga membuat Twig memutuskan untuk keluar dari gudang tersebut. Tak lama kemudian Becky pun ikut keluar dengan membawa sebuah golok dan membunuh Twig secara brutal. I love my wife with all of me. Namun dari kejauhan Daryl berhasil menembak peluru bius kepada Becky yang membuat ia tak sadarkan diri. Setelah terbangun terlihat bahwa Daryl mengambil kunci yang sangat istimewa dari Becky. Kemudian datanglah seorang wanita tua yang sebelumnya sudah bertemu dengan Becky. Ia ternyata merupakan pimpinan dari organisasi tersebut, yang merupakan ibu dari Daryl. Mereka hanya ingin meminta flashdisk yang diambil oleh Becky.
Tetapi Becky tetap tidak memberikannya, sehingga Daryl mencoba untuk menyakiti anjing kesayangan Becky yang membuat Becky memberitahukan flashdisk tersebut setelah dirinya berdiri dari kursi. Becky kemudian berhasil melepaskan sebelah tangannya dan juga menendang Daryl, serta menyemprotkan cairan ke wajah Daryl yang membuatnya kesakitan dan pergi ke toilet. Sang nenek juga mengancam Becky dengan senjata, tetapi ia tidak bisa menembak Becky karena lokasi flashdisk tersebut belum diketahui, sehingga ia mencoba untuk menembak Diego. Tetapi Becky melemparkan pisau ke arahnya yang tepat mengenai kening sang nenek. Daryl yang kembali kemudian mengejar Becky hingga sampai ke dalam hutan. Di sana Daryl masuk ke dalam perangkap yang sudah dibuat Becky sebelumnya. Ia menginjak jebakan tersebut sehingga membuatnya tewas di sana. Becky kemudian kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan anjingnya. Di sana terlihat bahwa sang nenek masih hidup dan akan menembak Becky. Tetapi pisau itu mengenai otaknya yang membuat tembakannya salah arah. Becky kemudian memerintahkan Diego untuk memakan sang nenek. Sehari setelah itu, Becky berada di sebuah pusat intelijen dan diajukan 2 pertanyaan. Di sana Becky diminta untuk bergabung dengan Badan Intelijen Pusat untuk mencari kelompok neo-Nazi yang lainnya, dan Becky menerima tawaran tersebut. Di akhir film terlihat DJ yang berhasil selamat sedang berada di dalam mobil. Kemudian mobil polisi berhenti di belakangnya. Ia kemudian menyiapkan senjata untuk membunuh polisi tersebut jika menghampiri mobilnya. Tetapi orang yang berada di dalam mobil polisi itu adalah Becky, yang langsung melepaskan tembakan senjata bazooka ke arah mobil DJ yang membuat mobilnya hancur.